kota kecil bernama Sumberjati. Tersembunyi sebuah tempat lokalisasi tua yang dikenal dengan nama Lorong Mawar. Letaknya terpencil, jauh dari keramaian, dan dibangun di antara rimbunan pohon bambu yang tumbuh liar. Meski kesannya suram, tempat ini masih beroperasi. Warung-warung kecil, rumah-rumah kayu yang dijejerkan, dan lampu-lampu temaram menjadi saksi bisu kehidupan malam yang berlangsung di sana. Salah satu penghuninya adalah seorang wanita bernama Intan, berusia 30 tahun. Ia bukan pendatang baru. Sudah hampir 5 tahun Intan tinggal dan bekerja di Lorong Mawar. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok pendiam. Jarang ikut bergosip seperti penghuni lainnya. Ia hanya dekat dengan satu orang, yaitu Mbak Sri. Seorang janda berusia 50-an yang bertugas mengelola kamar dan menjaga keamanan di sana. Sudah seminggu terakhir Intan merasa ada yang aneh. Setiap malam, tepat pukul 12, ia mendengar suara tangisan dari kamar kosong di ujung lorong. Kamar itu nomor 13 sudah lama dikosongkan. Tidak ada yang mau menempatinya sejak kejadian tragis 2 tahun silam. Kala itu, seorang gadis muda bernama Melati ditemukan tewas gantung diri di kamar tersebut. Gadis itu baru 2 minggu bekerja di tempat itu sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya. Konon katanya, ia dipaksa oleh pacarnya untuk terjun ke dunia malam. Dan setiap malam menangis diam-diam karena merasa hina. Sejak kematian Melati, banyak yang mengaku mendengar suara-suara aneh dari kamar itu. Ada yang melihat bayangan perempuan duduk di depan cermin. Ada juga yang mendengar suara tangisan lirih. Seperti orang yang sangat menyesal tapi tidak bisa bicara. Intan awalnya mengabaikan semua cerita itu. Ia menganggapnya cuma bualan para penghuni yang ingin menakut-nakuti. Namun malam-malam terakhir, suara itu terdengar semakin jelas. Seolah datang tepat dari balik dinding kamarnya. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Intan yang baru saja selesai mandi mendengar suara ketukan pelan di pintunya. Ia mendekat dengan jantung berdegup kencang. Saat pintu dibuka, tak ada siapapun di luar. Lorong sunyi. Lampu-lampu redup bergoyang pelan tertiup angin. Ia menutup pintu dengan cepat dan duduk di tepi ranjang. Tapi suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dalam. Seperti berasal dari dalam kamar. Intan memutar kepala. Dan saat ia menatap cermin, ia melihat sosok perempuan duduk di belakangnya. Berambut panjang, wajah pucat, dan mata hitam legam menatap kosong ke arahnya. Intan menjerit, tapi begitu ia menoleh, sosok itu menghilang. Pagi harinya, ia mendatangi Mbak Sri dan menceritakan apa yang ia alami. Jangan macam-macam dengan kamar 13, kata Mbak Sri serius. Banyak yang kerasukan setelah mencoba masuk ke sana. Arwah Melati belum tenang.
Dia meninggal dalam keadaan marah dan kecewa. Ia merasa dikhianati, dan tempat ini menjadi saksi penderitaannya. Intan menggigit bibir. Kalau dia ingin bicara, mungkin ada yang harus kita ketahui. Mbak Sri hanya menatapnya tanpa kata. Namun malam itu, suara tangisan terdengar lagi. Tidak hanya oleh Intan, tapi juga oleh dua penghuni lain yang tinggal di lorong seberang. Mereka sepakat mendengar suara yang sama. Tangisan perempuan yang diakhiri dengan jeritan panjang menyayat hati. Dan entah kenapa, semua suara itu selalu berhenti tepat di depan kamar 13. 3 hari setelah kejadian itu, suasana di lorong Mawar berubah. Beberapa penghuni memilih pergi. Mereka takut. Bahkan Bu Lilis, pemilik warung kopi di dekat gerbang masuk, mulai jarang membuka tokonya malam-malam. Intan tidak bisa diam. Ia merasa sosok Melati ingin mengatakan sesuatu. Dalam tidurnya, Intan mulai sering bermimpi berada di dalam kamar 13. Di dalam mimpi itu, ia melihat Melati duduk di pojok ruangan, memeluk lututnya dan menangis. Kadang Melati menunjuk ke arah lemari tua di pojok kamar, seolah ingin menunjukkan sesuatu yang penting. Dia tidak akan tenang kalau tak ada yang membantunya, pikir Intan. Suatu malam, Intan memberanikan diri untuk masuk ke kamar itu. Ia mengambil kunci cadangan dari ruang Mbak Sri dan menunggu semua penghuni tertidur. Jam menunjukkan pukul 12:05 saat ia berdiri di depan pintu kamar 13. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci dan masuk perlahan. Bau lembab dan busuk langsung menyeruak. Lampu kamar sudah tak berfungsi. Hanya cahaya dari lorong yang masuk melalui pintu terbuka. Intan melangkah perlahan ke dalam. Semua perabotan masih ada. Ranjang kayu tua, cermin besar yang retak di ujung, dan lemari kayu yang berdiri di pojok. Ia membuka lemari itu. Di dalamnya tersimpan sebuah tas kecil. Ia membukanya dan menemukan beberapa surat tua yang sudah menguning. Isinya mencengangkan. Surat-surat itu ditulis oleh Melati untuk ibunya. Dalam surat itu, Melati bercerita bahwa ia dipaksa oleh pacarnya yang bernama Bagas untuk bekerja di tempat itu. Bagas menjualnya karena terlilit utang. Ia mengancam akan membunuh Melati jika mencoba kabur. Namun yang paling mengejutkan, salah satu surat menyebut nama seseorang yang masih tinggal di lorong Mawar hingga kini. Darto, salah satu penjaga malam yang selama ini dianggap tidak tahu apa-apa. Intan menelan ludah. Ia segera keluar dan menunjukkan surat itu pada Mbak Sri. Mbak Sri terkejut. Darto dulu memang teman dekat Bagas, tapi kami tak pernah tahu kalau dia terlibat. Keesokan paginya, Darto dipanggil dan diinterogasi. Setelah ditekan dengan bukti surat, akhirnya ia mengaku. Darto ikut menjebak Melati.
Ia sengaja mengunci kamar saat Melati menangis minta tolong di malam sebelum bunuh diri. Ia juga menghilangkan catatan harian Melati agar tak ditemukan siapapun. Kasus itu akhirnya dilaporkan ke polisi. Darto ditahan, dan makam Melati dikunjungi oleh ibunya yang datang dari desa. Malam setelah kejadian itu, Intan kembali bermimpi. Ia melihat Melati berdiri di lorong. Kali ini mengenakan kebaya putih. Wajahnya tenang. Ia tersenyum pada Intan, lalu berjalan perlahan ke arah cahaya terang dan menghilang. Tangisan itu tidak pernah terdengar lagi. Lorong mawar perlahan kembali normal. Tapi bagi Intan, semuanya sudah berbeda. Ia tahu tempat itu masih menyimpan luka. Dan luka itu hanya bisa sembuh jika keadilan ditegakkan. Melati telah pergi, tapi lorong mawar akan selamanya mengingat kisahnya. Kisah arwah yang menuntut keadilan dari tempat yang tak pernah memberinya kasih.